Selamat siang, Miss Oki. Perkenalkan, saya Vanessa Aprilia Hongastu, mahasiswi Bina Nusantara University, jurusan Computer Science, dengan nomor induk mahasiswa 2502040726. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan em, refleksi untuk karakter building agama dengan 3 topik yang telah saya pilih, yaitu yang pertama, knowing what or who God is, yang kedua, tolerance and interreligious cooperation for world peace, dan yang ketiga, caring for the environment. Ketiga topik ini akan saya bahas secara satu persatu. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu knowing what or who God is, atau mengetahui apa atau siapa sih Tuhan itu. Nah, sejak zaman dahulu, manusia seringkali bertanya tentang keberadaan Tuhan dan bagaimana perannya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Pencarian ini terlihat dalam berbagai agama dan kepercayaan. Masing-masing memiliki cara unik untuk memahami Tuhan. Kitab suci dan ajaran para pemuka agama juga menjadi sumber utama dalam mengenalnya. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan itu adalah sumber kehidupan yang memberikan makna bagi manusia. Kehadiran Tuhan dapat dirasakan dalam keindahan alam, dalam peristiwa hidup yang kita alami, juga dalam interaksi kita dengan sesama. Mengenal Tuhan itu bukan hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tapi juga harus diwujudkan dalam sikap serta tindakan yang nyata. Dengan memahami keberadaan Tuhan, kita diajak untuk merenungkan tujuan hidup, memperdalam nilai-nilai kebajikan, serta menjalankan tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan juga mengajarkan manusia untuk hidup dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan orang lain, juga hidup dengan penuh rasa syukur, rendah hati, serta mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi dunia maupun untuk sesama. Demikian kita masuk ke topik yang kedua, membangun perdamaian. Sikap kita terhadap orang lain bisa mencerminkan sejauh mana kita itu memahami ajaran Tuhan. Sepanjang sejarah, agama secara pribadi telah menjadi pendorong utama dalam menciptakan perdamaian. Meskipun dalam beberapa kasus juga dipakai sebagai alasan konflik. Namun, jika kita melihat esensi di setiap ajaran agama, semuanya itu mengajarkan kasih sayang, toleransi, serta persaudaraan. Perdamaian bukan hanya berarti ketiadaan perang atau konflik, tetapi juga hadir dalam bentuk kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Membangun perdamaian bisa dimulai dengan menghormati perbedaan, membuka ruang dialog, serta mengedepankan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Kita pun membutuhkan satu sama lain. Kesadaran bahwa kita semua berasal dari sumber yang sama seharusnya bisa menumbuhkan sikap saling menghargai serta menghindari perselisihan. Ketika agama dipahami dan dipraktikkan dengan hati yang tulus, maka agama seharusnya bisa menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan kedamaian dan cinta kasih. Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, peran kita dalam membangun perdamaian sangatlah penting. Dimulai dari lingkup terkecil, seperti keluarga, komunitas, hingga tataran yang lebih luas, seperti antar bangsa misalnya. Perdamaian sejati bisa terwujud ketika kita bisa mengedepankan empati kita di atas rasa ego yang kita miliki. Serta saling membantu juga tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan. Untuk topik yang terakhir, ini caring for the environment, yaitu menjaga lingkungan. Selain dalam hubungan antar manusia, kebesaran Tuhan, menurut saya pribadi juga bisa kita lihat dalam keindahan dan keteraturan alam semesta. Alam itu bukan hanya tempat untuk manusia tinggal, tetapi juga merupakan anugerah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Sayangnya, eksploitasi alam yang berlebihan sudah menimbulkan berbagai bencana dan juga krisis lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup. Jika kita memahami bahwa alam itu adalah ciptaan Tuhan, maka seharusnya kita bisa menjaganya dengan penuh rasa hormat dan penuh rasa syukur. Menjaga lingkungan itu bukan hanya sekedar tugas sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah. Dengan merawat bumi, kita bisa menunjukkan rasa syukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita. Langkah-langkah kecil seperti mengurangi sampah, menanam pohon, menggunakan energi secara bijak, serta tidak dengan sengaja melakukan perusakan alam, merupakan wujud nyata yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Semua tindakan ini bukan hanya berdampak bagi kita saat ini, tapi juga bagi generasi yang mendatang
yang akan mewarisi bumi ini. Selain itu, menjaga lingkungan juga mencerminkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Alam menyediakan segala kebutuhan hidup kita, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga makanan yang kita konsumsi. Jika kita merusaknya, kita sesungguhnya sedang merusak kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran pribadi bahwa menjaga alam itu merupakan tugas bersama yang perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Di sini saya bisa memberikan keterkaitan di antara ketiga topik yang saya angkat, yaitu mengenal Tuhan, membangun perdamaian, serta menjaga lingkungan. Tiga hal tersebut merupakan hal yang saling berkaitan erat. Pemahaman yang mendalam tentang Tuhan seharusnya bisa menjadikan kita pribadi yang lebih peduli terhadap sesama, serta lebih bertanggung jawab terhadap alam. Keimanan sejati tidak hanya tercermin dalam doa dan ibadah, tetapi juga dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Pada era modern ini, sangat penting bagi kita untuk menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai pedoman dalam setiap keputusan dan juga tindakan. Dunia yang kita tinggali saat ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari konflik sosial hingga krisis lingkungan. Namun, dengan menerapkan ajaran agama secara bijak, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai serta harmonis. Jika manusia mampu menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan juga lingkungan, maka peradaban yang damai dan sejahtera pun akan terwujud. Perdamaian yang sesungguhnya bukan hanya sekedar teori, tetapi harus menjadi bagian dari praktik hidup sehari-hari. Refleksi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengajak kita semua untuk bisa menjadi individu yang tidak hanya beriman, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kita dapat membangun masyarakat yang lebih toleran, serta peduli terhadap sesama dan juga alam semesta. Kita perlu ingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menjaga perdamaian dan melestarikan lingkungan merupakan bentuk nyata dari ibadah kita terhadap Tuhan, dan juga bentuk nyata dari rasa syukur kita terhadap Tuhan. Dengan menunjukkan cinta dan kepedulian terhadap sesama manusia dan alam, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan serta berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik, baik untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Mari kita bersama-sama berbuat baik, menjaga keharmonisan, serta menjadi agen perubahan bagi masa depan yang lebih cerah. Demikianlah refleksi yang bisa saya sampaikan dan bagikan, kiranya dapat menjadi berkat. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih.